Alergi peradaban, alergi kemajuan, mendorong kemunduran. Pimpin di esok hari, adakah yang cukup mampu mewakilkan suara kami? Perasaan ada yang tahu, ada yang cukup peduli. Umat yang dikelabui melupakan masa lalu. Tiara, kamu lagi ngapain sih Tiara? Ini aku lagi lihat video maraknya kasus korupsi di kalangan mahasiswa nih. Kayak kasus suap, joki tugas, plagiarisme. Banyak deh. Wajar sih, apalagi mahasiswa zaman sekarang. Maunya serba instan aja. Guys, kalian lagi ngobrolin apa sih? Kok kayaknya asik banget dari tadi? Ini kami lagi bahas tentang kasus korupsi pada generasi muda zaman sekarang. Oh, kasus korupsi pada generasi muda. Zaman sekarang bukan hanya orang tua saja yang dapat melakukan kasus korupsi. Anak muda seperti kita juga dapat melakukan kasus korupsi. Contohnya seperti ini, dan seperti ini. Bahkan, contoh kecil seperti titip absen saja juga termasuk ke dalam kasus korupsi loh guys. Hah? Titip absen? Guys, emang kalian udah tugas PKN? Belum. Emangnya kamu udah, Fah? Udah dong. Nyontek dong. Emang boleh? Teman-teman, jangan mau, jangan curang, jangan nipu. Indonesia itu butuh kejujuranmu. Bangsa ini butuh kontribusimu. Kini saatnya stop korupsi. Kini saatnya kita percaya diri. Lawan korupsi. Baik, menurut kakak Tari nih, seberapa penting sih transparansi dalam organisasi mahasiswa? Oke, izin menjawab ya. Kalau bagi saya transparansi dalam dana organisasi mahasiswa itu sangat penting karena di situ akan membangun kepercayaan antar anggota. Oh, ternyata duitnya ada segini gitu kan. Jadi tidak ada ketimpangan. Nanti kalau misalnya ada suatu kegiatan, nah di situ kita bisa menjabarkan berapa duit yang ada dan berapa duit yang dibutuhkan pada saat kegiatan maupun yang disimpan oleh saya sendiri. Oke, baik, berarti sangat penting ya transparansi dalam organisasi mahasiswa menurut kakak Tari. Iya, sangat penting. Jadi Kak, saya ingin bertanya kepada Kak Tari, bagaimana sih cara organisasi itu mengelola atau melaporkan dana kegiatan kepada anggota? Kalau dari saya sendiri ya, cara saya mengelola uang tuh dengan saya melakukan pembukuan. Jadi setiap bulan itu tuh saya mencatat pengeluaran, terus tuh saya melihat pemasukan yang ada pada bulan ini. Nah, untuk agar anggota itu sendiri tahu, itu nanti kan kami ada kegiatan nih, misalnya di situ saya akan menjabarkan berapa uang yang ada, berapa uang yang dibutuhkan, seperti itu. Menurut kakak, apakah tindakan seperti manipulasi laporan dana sudah termasuk bentuk korupsi di lingkungan mahasiswa? Ya, untuk kegiatan seperti itu menurut saya sudah termasuk korupsi ya, walaupun mungkin lingkupnya kecil, tapi kalau yang namanya duit itu bukan duit milik kita, itu tuh termasuk ke dalam korupsi. Oh gitu ya Kak. Oke, baik. Apa sih Kak tantangan terbesar dalam menjaga kejujuran dan integritas dalam organisasi mahasiswa ini sendiri? Kalau untuk tantangan terbesar itu tuh, kalau dari diri saya pribadi tuh biasanya mungkin ada seperti godaan, ini duitnya banyak nih gitu kan, pasti ada kepikiran nih kita, ya Allah duitnya banyak gitu kan. Tapi balik lagi ke diri kita harus paham bahwa ini bukan duit kita, ini tanggung jawab yang diberikan kepada kita untuk menjaga uang organisasi bersama. Oke, baik Kakak. Oke Kak, menurut Kakak gimana tuh cara menanamkan sikap anti korupsi kepada mahasiswa? Cara menanamkan sikap anti korupsi yang pertama itu adalah dengan kita sama-sama jujur dengan transparansi keuangan agar tidak ada kecurigaan antara satu sama lain. Berarti Kak saling jujur dan saling terbuka juga ya Kak antara itu? Iya,
Ya, kalau untuk saling jujur dan terbuka itu tuh sebenarnya kunci utama ya dalam kita membangun sebuah kepercayaan terhadap anggota satu sama lain gitu. Biar nanti tidak dipertanyakan gitu, kemana sih uang sebanyak ini kok bisa habis gitu kan. Kalau menurut saya seperti itu. Menurut kakak nih, sebagai bendahara di bidang FOSI, bentuk transparansi dana ataupun hal lainnya sepenting apa di organisasi mahasiswa tersebut? Kalau menurut saya transparansi itu sangat penting ya, apalagi dalam suatu organisasi. Kita tuh sebagai bendahara harus juga dapat memberitahukan kepada anggota-anggotanya, pada CO-CO-nya bahwa uang itu ada sekian dan sekian. Karena dari situ kita tuh dapat memberitahukan bahwa kita tuh orang yang jujur gitu. Jadi kan orang tuh tahu berapa dana yang ada di bendahara. Baik Kak, untuk setiap kegiatan organisasi itu kan tentu membutuhkan pengelolaan dana yang baik agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di antara anggota. Nah, kami itu ingin mengetahui bagaimana sistem pengelolaan dana yang dilakukan dalam organisasi yang Kakak jalankan. Nah, bagaimana cara organisasi tersebut mengelola dan melaporkan dana kegiatan kepada anggota? Kalau dari FOSI itu sendiri, itu kan kalau dari bendahara per bidang ya, kalau dari bendahara per bidang itu nanti tuh dihubungi dulu oleh bendahara utamanya untuk kalau seandainya kita ingin melakukan suatu acara. Nah, nanti bendahara utamanya ini menginformasikan ke bendahara bidang kan. Nah, nanti bendahara bidang ngasih tahu berapa yang akan digunakan. Nah, setelah itu kita rekap apa aja yang udah dikeluarkan, berapa. Terus juga jangan lupa diberikan tanda buktinya seperti kwitansi. Itu tuh jangan lupa dikumpulkan. Setelah semuanya lengkap, nanti di akhir kita kembalikan lagi ke bendahara umum. Gitu. Nanti biar bendahara umum yang menyelesaikan semua keuangannya itu. Kalau ada yang kurang ataupun ada penambahan itu nanti langsung ke bendahara umum. Nah, menurut pengalaman kakak, kalau misalnya ada kejadian manipulasi laporan dana, apakah itu sudah termasuk korupsi di lingkungan mahasiswa? Kalau menurut saya itu termasuk korupsi kecil, apalagi di kalangan mahasiswa itu. Kalau kita dalam suatu organisasi, kita menjadi bendahara ataupun orang-orang yang memegang keuangan 1.000 atau 500 pun yang kita ambil itu termasuk korupsi. Karena kan pada dasarnya korupsi itu kan mengambil hak orang lain ya. Nah, jadi meskipun itu tuh kecil dananya, itu tuh termasuk mengambil hak orang lain gitu. Nah, jadi itu tuh setiap bendahara ataupun pemegang keuangan itu harus merekap semua dana-dana yang dikeluarkan, yang masuk, agar tidak terjadi yang namanya manipulasi itu tadi. Baik Kak, nah kalau menjaga kejujuran dan integritas dalam organisasi itu kan tentu bukan hal yang mudah kan. Apalagi setiap anggota itu memiliki karakter yang berbeda-beda dan kepentingan yang berbeda-beda. Nah, karena itu kami ingin mengetahui pengalaman atau pandangan Kakak mengenai hal tersebut. Nah, apa tantangan terbesar dalam menjaga kejujuran dan integritas dalam organisasi mahasiswa FOSI yang Kakak jalankan? Kalau dari pengalaman saya sendiri itu bukan hanya di suatu organisasi FOSI ya, di lingkup-lingkup lain juga pernah saya rasakan mengenai masalah kejujuran. Itu tuh memang sulit, setiap orang kan pasti berbeda-beda ya. Ada yang benar-benar ingin jujur gitu kan, ada yang orangnya memang kadang tuh dari etikanya itu sendiri pun nggak ada sifat kejujuran di dalam dirinya. Nah, jadi itu tantangan yang paling tersulit itu dari sikap-sikap setiap orang-orang yang berbeda. Berarti kejujuran atau sikap yang udah tertanam di dalam diri masing-masing orang itu yang paling tersulit kalau dalam suatu organisasi. Kalau tadi kan tantangannya Kak, kalau caranya itu gimana Kak? Kalau misalnya sikap anti korupsi biar tertanam kepada mahasiswa agar mahasiswa itu hal kecil korupsi itu tidak dilakukan oleh mahasiswa tersebut. Kalau menurut saya agar kejadian-kejadian kayak gitu tuh nggak terjadi gitu ya. Nah, kita tanamkan dalam diri kita sendiri dulu terutamanya. Jangan dulu melihat orang lain, kita tanamkan diri kita sendiri. Kita itu harus melakukan sifat yang jujur. Kita harus menanamkan di diri kita itu sifat kejujuran. Agar nanti kan kita tuh nggak hanya di lingkup universitas ya. Nanti kita bisa dalam pekerjaan ataupun lingkungan masyarakat. Kalau seandainya kita udah jujur
jujur dari diri kita sendiri, nah itu tuh pasti mudah nanti. Nah terus juga kalau di kalangan mahasiswa ini kita itu harus diberikannya edukasi kayak mungkin mengenai tentang korupsi gitu kan, apa aja yang membuat kita tuh korupsi meskipun itu tuh kecil gitu. Nah itu edukasi itu sangat penting karena kan, nah itu tadi karena orangnya beda-beda, kita itu perlu harus mengarahkan dengan satu itu tadi dengan edukasi kita bisa buat seminar ataupun apa gitu. Jadi kuncinya itu dari diri sendiri dulu, Iya, baru benar. ada edukasi itu penting juga berarti ya. Baik. Baik Kak, itu saja mungkin pertanyaan dari kami. Terima kasih banyak karena sudah meluangkan waktunya untuk Ya. berbagi pendapat ataupun pengalaman yang sudah Kakak lalui. Jawaban dari Kakak itu sangat membantu untuk menambah wawasan kami. Terima kasih Kak. Ya, sama-sama.